two, one, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Shirley, salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Pamulang Seram, Prodi Sistem Informasi. Di sini Shirley akan mempresentasikan materi manajemen proyek sistem informasi untuk tugas akhir manajemen proyek sistem informasi. Adapun pokok bahasan yang akan Shirley presentasikan, yang pertama definisi manajemen proyek sistem informasi, yang kedua tahapan manajemen proyek sistem informasi, yang ketiga peran dan tanggung jawab dalam tim proyek sistem informasi, yang keempat studi kasus manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama, pokok bahasan manajemen proyek sistem informasi. Berbicara tentang manajemen proyek informasi, tentunya melibatkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terorganisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam anggaran yang disepakati dan dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Dan ada 3 elemen penting di dalam manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau scope. Jadi di dalam ruang lingkup atau scope kita harus membatasi apa saja sih yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek untuk menghindari adanya scope creep, yaitu penambahan fitur yang tidak terencana yang tentunya akan mengganggu jadwal dan biaya atau anggarannya tentunya. Kedua, ada pengelolaan dan penjadwalan waktu. Pengelolaan waktu yang dilakukan dengan membuat jadwal yang realistis dan detail, misalnya melalui penggunaan Gantt chart atau diagram jaringan atau network diagram. Yang ketiga, ada biaya dan anggaran. Setiap proyek memiliki rencana anggaran biaya atau RAB yang harus dikelola secara ketat, mulai dari mengestimasikan biaya, mengalokasikan dana, serta melakukan monitoring terhadap pengeluaran proyek. Kemudian ada elemen lain di dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu kualitas dan pengendalian mutu, mengacu pada standar dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi. Pengendalian dapat dilakukan melalui serangkaian audit internal. Jadi serangkaian tim akan melakukan tes untuk memastikan produknya sesuai atau tidak dengan mutu yang kita harapkan. Selanjutnya, sumber daya manusia dan komunikasi. Manajemen tim proyek dan komunikasi yang efektif seperti pembagian peran, tanggung jawab, serta pentingnya rapat rutin dan penggunaan platform kolaborasi. Ketika kita memastikan orang-orang ini bekerja sesuai tanggung jawab dan rules-nya, otomatis proyek kita akan berjalan dengan lancar. Jadi manajemen sumber daya manusia itu sangat penting untuk manajemen proyek sistem informasi. Dan yang ketiga ada manajemen risiko. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan respon terhadap risiko yang mungkin muncul selama proyek dengan pembuatan risk register dan strategi mitigasi. Jika misalnya ada resiko, apakah proyek kita mampu men-security atau sistem keamanan proyek kita sudah oke atau belum. Jadi itu penting elemen manajemen risiko di dalam manajemen proyek sistem informasi tersebut. Kemudian di dalam manajemen sistem informasi ada beberapa siklus atau tahapan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua implementasi, yang ketiga monitoring, dan yang keempat itu penutup. Tahapan pertama yaitu proses perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan dan tujuan. Jadi kita harus memahami tujuan proyek melalui diskusi dengan pemangku kepentingan agar target menjadi jelas dan realistis. Selanjutnya, pemetaan stakeholder, menentukan pihak-pihak yang terlibat atau terdampak untuk mengelola ekspektasi dan komunikasi proyek. Yang ketiga, rencana kerja dan timeline, menyusun aktivitas proyek secara terstruktur dengan alat bantu seperti work breakdown struktur atau WBS atau Gantt chart. Keempat, definisi deliverables yang jelas, menetapkan hasil akhir proyek secara jelas agar memudahkan evaluasi dan menjamin kualitas output. Di sini ada 2 contoh alat bantu untuk timeline dan rencana kerja seperti work breakdown structure. Nah, ada juga Gantt chart. Nah, di sini nanti di breakdown apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu, jam-jam berapa saja yang harus dilakukan, bahkan hari apa saja yang harus dilakukan agar sistem kerja atau
atau cara kerja tersistematis dan tepat waktu. Jadi di sini ada desain dan pengembangan sistem, ada perencanaan arsitektur sistem dan alur kerja. Fase desain melibatkan pembuatan blueprint atau sistem yang akan dibangun, termasuk struktur database, modul sistem, dan alur interaksi antar komponen. Diagram arsitektur flowchart membantu menyederhanakan kompleksitas sistem secara visual. Bagian yang kedua ada pengenangan prototype dan wireframe. Prototype memberikan gambaran awal antarmuka dan fungsi sistem. Wireframe berfungsi sebagai sketsa kasar yang nantinya akan diubah menjadi produk akhir. Pendekatan interaktif memungkinkan feedback awal sehingga desain dapat disempurnakan sebelum pengembangan penuh. Di fase implementasi dan pengujian, di sini ada pengujian fungsional dan UAT. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi. UAT melibatkan penggunaan akhir yang mencoba sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka sebelum resmi diluncurkan. Dan ada debugging dan perbaikan kesalahan. Selama proses pengujian ditemukan bug atau kesalahan teknis harus segera diidentifikasikan dan diperbaiki. Debugging merupakan proses sistematis untuk menemukan sumber permasalahan dan memastikan sistem stabil sebelum rilis final. Fase implementasi dan pengujian, di sini ada pemeliharaan sistem rutin untuk menjaga performa sistem. Setelah implementasi, sistem membutuhkan pemeliharaan berkala untuk memastikan performa tetap optimal. Hal ini meliputi monitoring sistem, pembaruan perangkat lunak, dan penanganan masalah yang muncul secara cepat. Selanjutnya ada dukungan teknis dan pelatihan pengguna. Pengguna perlu mendapatkan dukungan teknis serta pelatihan untuk mengoperasikan sistem dengan baik. Ini termasuk penyediaan panduan penggunaan, sesi pelatihan, dan layanan bantuan yang responsif. Ada di fase penutupan, yaitu ada evaluasi dan perbaikan. Evaluasi berkelanjutan dan analis kerja. Evaluasi pasca implementasi dilakukan untuk menilai apakah sistem telah memenuhi tujuan awal. Analis kerja yang sering melibatkan pengukuran key performance indicator atau KPI untuk umpan balik dan pengguna guna mengidentifikasi area perbaikan. Nah, yang terakhir ada perbaikan dan pembaruan sistem. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem dapat diperbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Proses ini merupakan bagian dari hidup sistem yang selalu dinamis. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab masing-masing tim di manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama ada project manager yang mengatur jalannya proyek. Nah, yang kedua ada bisnis analis yang menentukan kira-kira siapa yang akan menggunakan sistem informasi, siapa yang akan butuh, bagaimana cara-caranya. Nah, ini ada di bisnis analis. Yang ketiga ada arsitek sistem untuk seperti membuat ERD, membuat user interface, tampilan dan seperti apa dan lain sebagainya. Dia lanjut ke programmer, dia akan melakukan sistem, memprogram bagaimana sistem akan berjalan sesuai dengan rancangan awal yang diimplementasikan sampai menjadi sebuah produk. Selanjutnya ada QA atau Quality Assurance. Ini adalah sebagai testing atau mencoba sistem ini apa sesuai dengan rencana awal atau tidak, sesuai ekspektasi atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada support engineer. Nah, ini adalah teknisi yang membantu dalam proses pembuatan sistem informasi. Selanjutnya ada spesialis dokumentasi yang berperan untuk mendokumentasikan dari awal jalannya proyek sampai akhir jalannya proyek. Yang terakhir ada stakeholder relation, yaitu sebuah posisi yang berperan dalam suatu organisasi yang bertugas untuk membangun, memelihara, dan mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan stakeholder. Nah, yang terakhir ada studi kasus di perumahan Pulau Cempaka Serang dengan masalah sistem pemasaran yang masih manual dengan solusi sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah berbasis website. Selanjutnya di sini ada dengan tahapan proyek yang pertama, yaitu perencanaan dengan mengidentifikasi kebutuhan developer. Selanjutnya ada pelaksanaan, pembuatan fitur, pemesanan, dan database. Selanjutnya ada pengawasan, yaitu monitoring dan uji coba sistem. Terakhir penutupan di penyerahan sistem dan pelatihan. Dan di sini ada implementasinya, ada rancangan, ada database sistem, dan pembuatan fiturnya juga terlampir di sini. Selanjutnya lanjut ke hasil. Di sini ada manajemen proyek sistem informasi membantu proyek selesai dengan tepat waktu, efisien. Dengan studi kasus ini menunjukkan pentingnya tahap dan peran tim serta tools manajemen sangat mendukung keberhasilan proyek. Nah, di sini untuk
hasilnya, sistem berbasis website selama 2 bulan dengan fitur utama pemesanan rumah dan form pembayaran serta pelaporan. Yang terakhir, sistem mempermudahkan promosi dan pencatatan unit. Oke, baik, itu aja yang bisa Shirley sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.